Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman subscriber dimanapun anda berada, jadi di kesempatan hari ini kita akan berbagi lagi cara merakit komponen bagian kopling ganda di motor Shogun 110 ya. Kita langsung saja cara perakitannya. Jadi di sini yang pertama si owner mau minta ganti di bagian ini, di bagian ini udah lepas, di bagian kopling, di bagian kampas koplingnya mau diganti ya, mau diganti dengan yang baru. Tapi karena untuk spare part yang ori tidak ada, terpaksa kita menggunakan spare part yang merek ini ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita bongkar dulu di bagian kampas koplingnya ya. Kita buka dulu snap ringnya menggunakan tang seperti ini. Nah, ini langsung kebuka ya. Oke. Kita lepas, urutkan seperti ini. Kalau teman-teman nanti lupa ya, nah, nih, urutkan seperti ini. Oke, kita putar dulu apakah dia lancar. Kalau lancar kita langsung saja pasang. Oke, ini yang baru. Ini kita masukkan, ini kita geser, ini kita masukkan platnya. Oke, sudah masuk. Kita pasang kampasnya lagi. Platnya lagi, kampas lagi, plat lagi, kampas lagi, plat lagi, kampas, lalu ini. Kalau sudah lama ini ada tanda seperti ini ya. Oke, langsung saja kita pasangkan ini. Oke, jadi ini sudah terpasang kayak gini. Ini kita masukkan, ini kita kencangkan lagi untuk snap ringnya. Kita rapikan. Nah, oke, jadi untuk penekannya kita gunakan alat yang sederhana seperti ini teman-teman. Ini gunakan ulir yang kasar atau baut, lalu kita gunakan pipa yang kita bentuk seperti ini teman-teman. Tujuannya untuk menekan plat. Tujuannya untuk menekan plat ini ya. Oke, setelah itu kita gunakan kir bekas, lanjut bos apa saja ya teman-teman. Lalu bautnya kita kencangkan. Oke, kelihatan nggak? Lalu kita masukkan snap ringnya. Oke, sudah masuk. Lalu kita bongkar lagi.
Cuman begini alatnya teman-teman. Ini sudah kepasang. Oke, lanjut ke perakitan yang di bagian kopling gandanya. Kita pasang di bagian sepatu gandanya. Kita pasang dulu kayak gini. Usahakan semuanya lancar ya teman-teman. Lalu kita pasang ini karet sepatu gandanya. Ini kita gunakan yang lama karena masih bagus. Karena untuk spare part Shogun ini tidak banyak ya untuk di daerah kita. Nah, ini kita ikuti saja alurnya di sini seperti ini. Ini kan. Masukkan. Usahakan keluar masuknya ini lancar ya, jangan ada seret atau keset kayak gitu ya. Nah, lalu kita pasang per sepatu gandanya. Oke, setelah terpasang, di sini ada plat. Ikuti saja alurnya kayak gini. Karena motornya baru kali ini dibongkar. Dan ini pernya kan kayak gini ya, kayak gini. Kita pasang bagian ini. Sambil ditekan, sambil kita masukkan snap ringnya ya. Oke, selesai. Lalu kita cek di bagian ini. Nah, ini sudah nampak bekerja ya. Nah, ini. Oke, setelah sampai di sini, kita pasang di bagian cage. Nah, ini sebenarnya baru sudah kita bubut ya, karena untuk spare partnya tidak banyak di daerah kita. Untuk yang asli pun ini mahal, jadi kita bubut saja di bagian ini. Untuk biaya pembubutan itu bermacam-macam ya, tiap daerah berbeda-beda teman-teman. Untuk di daerah kita ini sekitar 150.000 ya. Oke, di sini ada per. Kita cari dulu pernya di mana nih. Jadi kalau teman-teman cagenya enggak sempurna, coba diputar lagi ya di bagian ini, dibalik. Nah ini sudah main ya. Tadinya ngelos, ini sudah tidak ngelos lagi. Ini kita pasang ke sini. Nah, ini harus main kayak gini ya teman-teman,
bisa maju tapi mundur nggak mau ya. Tapi kalau dipasang ini yang mundur, ini yang maju tapi mundur nggak mau ya. Oke, lanjut ke penyusunannya ya. Kita lanjut ke penyusunan. Ini diperhatikan, ini ada sepinya kecil atau knocknya ini ya. Nih. Nah, ini kita pasangkan seperti ini. Gigi pompa olinya yang bagian askrek atau keras kita pasangkan dulu di bagian ini. Oke, kita pasang dulu sepinya atas snap ringnya. Oke, ini sudah terpasang. Lalu kita masukkan dulu yang ini. Oke, setelah sampai situ, nah ini kita pasang biji primernya. Di sini ada bushing. Oke, ini kita pasang koplingnya. Nah. Oke, ini arahkan di sini ada oli ya, lubang oli ya ini. Lanjut, di sini ada ring. Di sini baut semur yang besar ini, baut. Nah. Jadi setelah kita kencangkan, kita rasakan lagi di bagian loncengnya. Nah, kalau dia sudah seperti ini berarti sudah sempurna untuk pemasangan. Tapi waktu dikencangkan dia seret, itu berkendala, berarti mungkin teman-teman ganti cage yang baru itu bukan yang ori. Itu bisa terjadi ya teman-teman. Ataupun di bagian lonceng koplingnya atau mangkok koplingnya bukan yang ori, itu bisa juga. Karena ini yang ori, ini dikencangkan sekencangnya masih bisa berputar ke belakang ya. Untuk ke depan dia main kayak gitu. Oke, kita pasang ini perpaknya. Jangan nggak dipasang ya ini teman-teman, penting karena sirkulasi olinya bisa bocor ke bawah ini nanti, tidak masuk ke keras langsung. Ini ada platnya. Mohon maaf teman-teman, ini durasinya cukup panjang. Oke, setelah ada situ kita pasang barpaknya. Dan kita langsung pasang juga bagian
bak koplingnya. Oke, ini kita kencangkan semua bautnya ya. Bautnya ada 8 biji. Menggunakan baut mata kembang, mata obek kembang ya. Teman-teman, jadi ini sudah kita pasang bak, lalu kita setel koplingnya ya. Nah, kita setel koplingnya, kita arahkan ke berlawanan arah jarum jam ke sebelah kiri ya. Kita putar. Nah, kalau sudah terasa mentok, kita tekan di bagian persneleng. Oke, kita tekan kayak gini. Kalau ada terasa kecil kayak gitu, itu berarti pemasangan kita sudah sempurna. Nah, sambil ditekan nanti kita engkol ya. Kalau engkolnya los berarti sudah benar secara pemasangannya. Oke, ini kita tekan, kita kembali ke sebelah. Oke, ini sambil kita tekan ke depan persneleng, lalu kita engkol pakai tangan. Sudah los, berarti sudah benar cara pemasangannya. Nah, ini tidak kita tekan lagi. Ya keras ya. Oke, lanjut ini kita kencangkan. Oke, sampai di sini dulu untuk cara pemasangan komponen bagian kopling Shogun 110 maksud saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata yang kurang mengerti. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.